Dua pemuda yang sebelumnya dinyatakan tenggelam di areal persawahan di Kudus, Jawa Tengah akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas mengapung. Sementara itu korban tenggelam di Pantai Perigi, Kediri akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad dua pemuda yakni Fendi 20 tahun dan Mustain 20 tahun, remaja desa Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus, ditemukan mengapung oleh warga Selasa pagi. Oleh warga, jasad korban dibawa ke pinggir untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Untuk selanjutnya, jasad diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Sebelumnya, warga desa Bulung Cangkring Minggu sore digegerkan atas tenggelamnya 3 pemuda di persawahan yang sedang banjir setinggi 2 meter. 1 korban berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya tidak ditemukan dan baru ditemukan Selasa pagi. Sementara itu, 2 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Pantai Perigi, Trenggalek bernama Anggara Jeffrey Saputra, warga Menang, Kecamatan Pagu pada Senin malam. Korban ditemukan tewas di dekat lokasi tenggelam dan dievakuasi ke daratan. Saat ditemukan, jasad korban timbul tenggelam terkena ombak pantai dan berhasil dievakuasi 30 menit kemudian. Sebelumnya, 4 pelajar SMK asal Kediri terseret ombak ketika berwisata di Pantai Perigi pada 1 Januari. Dari 4 korban, 3 diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan 1 korban hilang dan ditemukan tewas. Cuma memang tidak bisa pulang memang. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang nelayan bernama Dudung dilaporkan hilang ketika melaut bersama anaknya akibat perahu yang ditumpangi rusak diterjang ombak. Dalam kurun 24 jam, akhirnya tim SAR gabungan menyelamatkan korban dan dievakuasi ke daratan pada Selasa siang. Sebelumnya, Dudung dilaporkan hilang lantaran tidak kunjung pulang setelah berangkat melaut bersama anaknya menggunakan perahu mesin pada Senin lalu. Dudung mengaku terombang-ambing di tengah laut lantaran perahu mesin yang digunakan mencari ikan rusak dihantam ombak. Kerusakan juga terjadi pada kemudi kapal sehingga tidak dapat dikendalikan. Mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, warga khususnya para nelayan, BPBD Mamuju Tengah mengimbau untuk selalu waspada ketika akan melaut, lantaran potensi cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia. Perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di sejumlah daerah. Di kawasan Sumorame, Candi Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pria merampok minimarket. Sementara di Cirebon Kota, sejumlah pria membobol rumah kosong dengan membawa senjata api rakitan. Inilah video rekaman CCTV detik-detik aksi seorang pria tak dikenal masuk ke dalam sebuah minimarket di kawasan Sumorame Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam peristiwa yang terjadi pada 2 Januari ini, pria yang menggunakan helm masuk ke dalam gudang dan menodongkan sebuah benda diduga senjata api laras pendek. Karyawan toko yang ketakutan langsung lari ke mesin kasir dan menyerahkan uang sebesar 3 juta rupiah ke pelaku. Hingga saat ini, petugas Polresta Sidoarjo tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Dengan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang melakukan pembobolan rumah kosong di kawasan Simaja Kesambi, polisi menangkap 4 orang pelaku pada 1 Januari lalu. Dalam video yang beredar, terlihat polisi dengan menggunakan atribut ojek online berhasil mengadang para pelaku di tengah jalan. Dalam gelar perkara di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa siang, diketahui kawanan pencuri sudah beberapa kali menjalankan aksi serupa di wilayah Cirebon, Bandung, dan Lampung. Petugas juga menyita senjata api rakitan bersama 6 butir peluru dan hasil curian seperti perhiasan serta uang 10 juta rupiah. Atas kejahatannya, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV pada akhir Desember 2022 lalu di sebuah toko baju bekas Jalan Jetis Baru, Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku yang berjumlah 2 orang nekat mengambil motor seorang pembeli baju bekas yang memarkir motor dengan kondisi kunci motor masih menempel. Sambil memantau lokasi, menunggu pemilik motor lengah, salah satu pelaku yang merupakan seorang wanita langsung membawa motor korban. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo, Surabaya.
Tim Liputan, CNN Indonesia.